Pak Sekda yang saya hormati, saya nggak suka dengan kata PJ itu, nggak suka. Pak Sekda, senangnya. Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW, semuanya yang saya hormati. Pertama memang saya atas nama masyarakat Cirebon mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Cirebon yang memberikan ruang kreatif, ruang kerjasama dengan masyarakat, sehingga rasa-rasanya kami juga dilibatkan, dilibatkan membangun tanah kelahirannya. Jadi kita beri applause buat pemerintah Kota Cirebon. Yang berikutnya adalah ini juga biasanya kita selenggarakan di kantor Dinas Komunikasi atau Dekis, tapi hari ini ada di zona melantai. Ini ternyata Pak Sekda ini baru 2 bulan mampu menyulap ruang yang tadinya saya kira kurang kreatif, sekarang menjadi kreatif. Beri applause buat Pak Sekda. Mudah-mudahan Cirebon terus dikasih orang-orang yang kreatif, sehingga anak cucu kita ke depan itu tidak ditinggalin persoalan lah, tapi lebih ditinggalkan pada kebaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Festival Film Kampung ini sengaja bahkan konon akan diselenggarakan setiap tahun. Tapi narasi kami sederhana adalah bahwa apapun, apalagi di bidang karya yang terbaik itu adalah bukan yang mendapatkan juara atau piagam penghargaan. Karya yang terbaik adalah karya yang mampu memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak. Jadi saya tidak pernah sibuk dengan jenis film apapun, tapi yang lebih saya pantau adalah saya lihat adalah sekuat apa, seberpengaruh apa karya kita terhadap perkembangan atau perilaku masyarakat hari ini, atau pada keuntungan manfaat masyarakat dan keluarga. Yang utama memang keluarga, karena saya tadi dengan Pak Haji dibekalin ada ku anfusakum wa ahlikum naro, katanya. Jagalah dirimu dulu dan keluargamu. Setiap malam Sabtu dan malam Minggu, Pak Sekda saya laporkan, saya masyarakat ini tegang. Di jalan salah, di rumah salah. Anak saya kalau di rumah itu kuper nantinya, tapi ketika keluar rumah tegang. Di jalanan ada segerombolan anak-anak motor di sana mari gitu, dan bagi saya ini adalah PR kita bersama. Maka tantangan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para kreator adalah bagaimana karya yang kita bikin nanti mampu menghentikan kreativitas yang tidak berguna. Maka harapan saya kepada Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, mohon kegiatan ini jangan dianggap sebagai sebuah event, tapi sebagai sebuah peristiwa di mana kita mampu melibatkan anak-anak kita untuk terus terlibat pada proses kreativitas yang jauh lebih baik. Anak-anak kita harus dibikin sibuk agar malam harinya tidur, pagi harinya berpenghasilan. Itu yang paling penting, Pak. Jadi bagaimana dengan potensi yang ada di kampung, kita coba bikin sesuatu yang saya kira jangan berhenti pada persoalan festival. Setelah itu mestinya Bapak dan Ibu yang kemarin memproduksi juara atau lain sebagainya terus membuat tayangan kreatif yang dunia harus tahu. Bisa mengutip kalimat Pak Ajis itu, dunia harus tahu bahwa di dunia itu ada kota yang namanya Cirebon, dan di Cirebon itu adalah ada RW Bapak Ibu bermukim di situ dan mampu memberikan kebaikan bagi keberlangsungan umat di dunia. Jadi saya kira ini kita bisa mulai juga menghentikan perang di Palestina dari Cirebon. Janganlah kita si RW ngurusin teman perang, tidak lah. Itu yang saya harapkan. Jadi karya-karya kita yang nanti diproduksi itu tidak hanya berhenti pada persoalan juara. Di sebelah kiri saya juga adalah kreator. Saya kemarin ngintip beliau bikin film Baridin Ratmina kalau tidak salah. Jadi Bapak Dam ini kan gitu. Ya, tahu. Cirebon 5 kecamatan, Pak. Yang kreatif harus tahu. Jadi, karya baik itu harus disebar. Jangan sampai yang tidak baiknya harus disebarluaskan. Hari ini kita malu dengan peristiwa Vina, maka hari ini kita tutup peristiwa Vina dengan Vina yang memproduksi karya-karya terbaik
vina-vina yang mampu menghentikan aktivitas geng motor, vina-vina yang mampu memproduksi lahan kecil menjadi miliar, menjadi berdampak uang miliar. Hari ini kelihatannya kita punya gubernur yang basicnya adalah seorang konten kreator. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi ini mampu mempublikasikan dirinya dengan baik. Tidak ria nampaknya Pak Sekda. Jadi kebaikan dipamerkan itu tidak ria kelihatannya, menjadi spirit. Ini Festival Film Kampung. Sudah siap Pak Pipit? Dan konon Festival Film Kampung ini adalah menjadi ajang bergengsi bagi kota Cirebon. Jadi saya kira pada tema tahun ini memang kita menggunakan tema Kampung Bocahe kita. Kita ciptakan kampung-kampung baik yang ada maupun yang tidak ada menjadi kampung yang layak untuk anak-anak. Itu bagaimana anak-anak layak hidup di Cirebon, di rumahnya. Sudah tidak? Lanjut dari atas saja, saja. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang sudah pernah ikut Festival Film Kampung bisa mewartakan, memberikan kabar kepada kampung-kampung yang lainnya. Itu bahwa dari atas saja saja. Tema kita kali ini adalah Kampung Bocahe kita atau Kampung Layak Anak. Gitu. Tadinya mau Kampung Ramah ya Bu ya. Cuma dievaluasi Kampung Ramah Anak. Kami berdiskusi. Ini bukan gagasannya Deddy Kampleng, tapi gagasan Dinas Komunikasi dengan Dinas apa Pak? Ibu tuh DP3KB lah pokoknya Bu ya. Yaitu singkatan terlalu banyak singkatan. Nah ini Bapak dan Ibu nanti bisa lihat data begitu kayanya Cirebon, sehingga Cirebon itu berkali-kali kalau saya berada di ruang kebudayaan atau kesenian menjadi proyek artistik. Kita punya ribuan karya-karya yang luar biasa, bukan ratusan, ribuan. Yang hari ini kemarin baru saja dibuka museum naskah, ruang naskah kuno, bagaimana dulu leluhur kita membuat tulisan menggunakan simbol. Seperti di Candi di Borobudur. Borobudur ada, Jogja ada, Cirebon ada. Itu ada tari topeng dan kekayaan ini luar biasa. Tapi bagaimana Bapak dan Ibu bisa melihat apakah tari topeng mampu berpengaruh terhadap perubahan perilaku sosial? Itu yang harus kita perbincangkan. Apakah setelah nonton tari topeng orang tiba-tiba berpikir, wah materi anaknya tetangga iblolik. Nah gitu, lebih gitu. Itu jadi karya yang bermanfaat, itu karya yang mencipta. Itu next. Nah, Kampung Layak Anak ini ada beberapa harapan. Jadi harapannya mulai dari lingkup keluarga, lingkup sebaya, dan lingkup kampung nanti disupport Pak Lurah, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Camatnya. Nanti kita kasih penghargaan sebagai lurah terbaik yang tidak mengirimkan konon katanya mau dipindahkan ya Pak. Pindahkan. Katanya saya sih ke IKN, lurah dan camat yang tidak gubrak-gubrak RW-nya akan dipindahkan ke IKN, bukan ke Grenjeng Pak. Oh Grenjeng bisa bagus ya. Oke. Itu jadi Bapak Lurah, Bapak Camat mohonlah kalau menggerakkan. Saya berharap ini yang terlibatnya anak-anak muda. Anak-anak muda karena memang hari ini masih diupayakan menghadirkan ruang pekerjaan buat mereka. Jadi yang masih nganggur itu ini pekerjaan Pak. TikTok itu bisa menghasilkan sehari minimalnya 60.000 kok Pak. Bu gitu. Jadi dengan dunia nanti teman-teman dekis bisa melek digital gitu. 60.000 cukup lah. Gak cuma TikTok bikin gitu doang kan lumayan. Jadi itu bisa menghasilkan. Jadi memang ini tidak usaha yang tidak besar lah. Ini usaha kecil. Jadi minum kampung itu bukan segalanya tiba-tiba jadi beres. Ini usaha kecil saja. Bapak dan Ibu bisa boleh mengkritik Pak Sekda, boleh mengkritik Pak Wali, boleh mengkritik pemerintah. Jalannya bolong baik dia bahas gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi ini memang pemerintah kota sudah terbuka menerima kritik, saran, masukan dari Bapak. Pak Sekda, gimana kalau kampung saya belum ada kampung layak anak? Kita ciptakan. Istilah Pak Sekda tadi kita ciptakan.
masih cukup untuk bikin anak, gitu apa? Masih cukup. Itu nanti teknisnya saya bisa ajarkan ke Bapak dan Ibu. Jadi kampung layak anak ini kalau masih ada sekedar di gagasan, bikinlah film. Ini bentuknya masih gagasan. Biar nanti pemerintah kota akan merekomendasi. Oh ini ternyata ada potensi seperti Kesenden. Kesenden itu kan ada potensi sehingga akan dikembangkan menjadi objek wisata tepi pantai. Lanjut. Ini tujuannya menggali potensi unggulan kampung yang memfasilitasi kebutuhan anak, Pak. Menciptakan lingkungan kampung yang peduli terhadap kebutuhan anak, mempromosikan potensi unggulan kampung anak layak dan lain sebagainya. Ini yang butuh ini kita kasih. Lanjut. Saya kepada pesan teknis saja. Tadi sudah sampaikan Mas Dudi. Ini ketentuan lomba. Lomba tahun ini, festival kali ini, setiap RW yang terlibat akan diberi dana stimulan 2 juta. Jadi Pak Wali Kotanya tidak bohong. Kemarin di sana disampaikan akan dikasih 2 juta. Tapi berdasarkan catatan evaluasi kemarin, ketika diberi 2 juta, anak yang gawe filmnya asal yang penting oleh 2 juta. Gitu. Maka pada festival film kampung tahun ini pesertanya dibatasi hanya sebanyak, mana ketentuan lombanya, ininya dong. Saya takut salah ngomong. Next. Gitu. Terus. Enggak dong. Enaknya laptopnya di sini ya. Dia biasa operator sendiri. Terus. Jadi berapa peserta? Halaman 6. Ya. 6. Berapa peserta tahun ini? 30 Pak Sekda. Jadi kita akan cari 30 sinias terbaik untuk membikinkan ikut lomba festival film kampung. Jadi Bapak dan Ibu silakan nanti secara teknis Bapak dan Ibu membuat pengajuan dulu Pak Bu. Bikin semacam proposal. Nanti akan kita kurasi dari 240 berapa? 39 RW itu mana yang boleh untuk tahun ini bisa ikutan. Biar lebih kreatif. Jadi saya juga dulu kalau mau bikin film itu, ini ada penulis skenario nih. Agit di tengah-tengah kita udah nasional. Itu kalau mau ke PH, bikin konsepnya dulu. Jadi tahun ini ada peningkatan. Bapak-bapak ciptakan gagasannya dulu, ditulis. Karena kelemahan Cirebon adalah tulisan. Bapak dan Ibu. Sejarah Cirebon itu lemahnya tulis. Siap Pak Sekda? Dilanjut ya, mohon maaf. Nah, siap. Jadi kita tuliskan dulu gagasannya. Sehingga tidak ada lagi orang yang ngomong untuk karya kita. Untuk karya itu. Ditulis. Semisal kenapa saya berani mengatakan bahwa Cirebon itu kelemahannya adalah ditulis. Sekarang saya nanya ke Bapak dan Ibu, pernah dengar petata petiti Sunan Gunung Jati, Sun titip tajuglan, fakir miskin. Pertanyaan teman saya yang bukan dari orang Cirebon, Sunan Gunung Jati ngomongnya karo sapa? Ning endi jam pira? Ngomongnya karo sapa be? Lamun ngomongnya ini kejaksan, ning kratone suasananya sedang apa? Sehingga dia harus nitipnya tajuk dan fakir miskin. Dan tidak ada data tertulis. Maka ketika tidak ditemukan data tertulis dalam persoalan sejarah, dongeng. Jadi sejarah itu harus ada data dan fakta. Yang tidak ada data fakta itu namanya dongeng. Kita nggak punya tradisi tulis yang bagus. Maka tahun ini selain kita membuat film, kita belajar juga menulis. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah bisa. Tapi tolong ajarin anak-anak kita untuk juga tertib menulis. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harapan saya kita semua bisa terlibat dengan sungguh-sungguh pada festival. Kapan pelaksanaannya? Nanti ketentuan lomba dan lain sebagainya itu akan ada di website. Jadi bisa, dan tadi saya tampilkan itu bisa di website. Saya tidak perlu bahas satu persatu. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa sosialisasinya sekarang? Karena pada
tanggal 3 Januari sampai 3 Februari 2025, Bapak dan Ibu serta adik-adik semua itu pendaftaran lomba. Daftar sekarangnya tidak kayak dulu, daftar langsung ngasih karya, tidak. Tapi membikinkan dulu kerangka berpikirnya. Kenapa tema yang harus diangkat adalah jalabia panganannya Rina, misalnya gitu. Apa kaitannya dengan layak anak? Bagaimana teknik pengambilan gambar? Bagaimana strategi mempromosikan film? Karena ada manajemen terbaik, semua ada. Bapak dan Ibu yang belum tahu sama sekali, kami bekalin contoh. Tapi tidak kami bagikan, karena saya yakin Bapak dan Ibu jauh lebih hebat dibandingin saya. Jadi kemarin itu ada tawaran suruh workshop, saya tidak mau bikin workshop. Jangan-jangan Bapak dan Ibu itu jauh lebih baik ketimbang kami yang gondrong-gondrong ini bikin film. Cuma nasibnya jadi ASN. Saya ini ngerti administrasi negara, nasibnya jadi tukang gawe gotongi lampu film. Jadi saya itu begitu lah. Jadi saya takut jangan-jangan Bapak dan Ibu itu sudah mahir di bidangnya. Tapi kalau butuh, kami siapkan panitia. Contoh untuk bahan semacam proposal yang disampaikan ke panitia, nanti dinilai oleh juri dan akan diumumkan pada tanggal berapa? Diumumkan. Itu tanggal berapa tadi? 4 ya? Tanggal 4 akan kami kumpulkan, akan kami umumkan 30 peserta yang akan mengikuti festival Film Kampung. Syukur-syukur kita bisa ngopi bareng, kita bisa diskusi bareng, Pak. Jadi tidak ada persaingan di antara kita. Karena hari ini kita bersaing dengan Jogja, Bali, New York, Afghanistan. Kita satu tim. Karena film Bapak itu ditonton oleh dunia hari ini. Jadi kita kerjasama bagaimana? Sehingga ketika tayang di channel YouTube, beli ngisi-ngisinan Cirebon lah, gitu lah. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi memang kemarin teman-teman sinias Tegal mau sergap masuk ke Cirebon. Oke, John, bilangnya kayak iya, John. Oh, orang Singapura ke Cirebon, saya bilang gitu. Jadi nanti akan ada pemutaran film bersama pemutaran film kamu dan Tegal. Pada 4 Februari kita dikurasi. Baru tanggal 5 Februari sampai 5 Mei penyerahan karya. Bapak dan Ibu silakan membuat film mulai tanggal 5 Februari sampai 5 Mei. Karena ini filmnya doku drama, realitasnya harus ada. Gitu ya, jangan ngarang-ngarang. Ada dokumentasinya. Jadi yang sekarang belum ada layak-layak anaknya, ada punya gagasan. Ya, kemarin kan tahun politik tuh, mumpung ada Pak Sekda. Kan banyak tuh yang datang ke kampung Bapak dan Ibu mengaku sebagai pahlawan. Dari mulai calon anggota dewan dan itu. Buktikan, sumbangnya dikit kampungnya kita. Sodotan tak apa. Gitu Bu, teknisnya Bu. Atau ada sponsor-sponsor di wilayah Bapak, anak toko, listrik Cap Melati, ya nyumbang lah kok dipakai tulisan toko Cap Melati gitu. Di kredit kita itu kita bisa kasih ucapan terima kasih. Ajak, ya Allah ada, Nabi Muhammad ada, kan anak nih sore lamun toko Melati listrik gitu. Jadi dikasih itu karena Bapak dan Ibu. Lalu yang sering paling elementer adalah pertanyaannya selalu dari dulu adalah dari mana uangnya bikin filmku gondrong, larang, kampleng, filmku. Oke, saya menganalogikannya dengan merayaan HUT RI, Pak RW. HUT RI itu tidak ada anggaran dari presiden, dari gubernur, dari wali kota. Bahkan untuk bendera merah putih saja kita beli sendiri-sendiri. Tapi bisa meriah. Kenapa? Karena modalnya cinta. Kita cinta sama kemerdekaan. Jadi kalau Pak RW dengan teman-teman semua cinta dengan kampungnya, cinta dengan tanah kelahirannya, duit tidak jadi soal. Biasanya kalau langka itu jadi kreatif. Anak dongdangan siapa kan kira-kira beli bingo sih didol dikit. Kalau modalnya bilang kampung. Kan begitu lah. Patungan setiap RW. Saya kalau anak sayanya dilibatkan main film, kayak kita orang jadi bapak kan, nyumbang lah. Nyumbang. Gitu. Jadi jangan pusing dengan anggaran, tapi pemerintah menyediakan 2 juta. Kecuali kita tes saja lah Bapak RW-nya ini kreatif tidak gitu kan. Pak RW-nya cuma
Cukup bikin ini aja Pak, surat keterangan apa sih, SK, boleh mencari dana nih anak-anak muda nih di kampungnya masing-masing. Jadi diajarkan juga untuk menjadi kreatif. Itu nanti pada penjurian akan penilaian SKPD itu nanti teman-teman, karya teman-teman itu seperti pertama dinilai oleh seluruh kepala SKPD. Ya, kepalanya saja kan. Kepala perangkat daerah. Semua agar mereka tahu tuh gagasan Bapak dan Ibu. Ini kampungnya kita. Kalau ada bodoh ada gerenjeng, ada gitu. Jangan sampai teman-teman mohon maaf nih Pak, tidak ada di sini ada SKPD-nya kalau Jumat, Sabtu, Minggu. Kata kampungnya orang gitu. Jadi nggak pernah main, tidak kenal dengan Cirebon. Kita kasih suguhan tentang Cirebon biar lebih kenal. Berikutnya ada penilaian. Dari penilaian SKPD ini akan dinilai kembali oleh juri profesional. Itu tanggal 10 sampai 15 Mei gitu. Jadi jurinya SKPD dinilai lagi. Jadi kalau kemarin masih ada yang WA saya melalui anggota dewan, melalui Pak Camat, melalui Pak Lurah, nitip filmnya kita, klien kita duduk juri. Saya bukan juri. Saya bukan juri. Jadi jurinya banyak. Jadi kalau mau kompromi ya silakan, jurinya banyak dulu. Kayaknya nggak mempan pakai uang. Dan berikutnya adalah Malam Anugerah Film Kampung 2025. Ini kelihatannya wali kotanya sudah baru ya. Wali kota yang baru yang akan itu. Jumat 16 Mei, tempatnya baru perencanaan di gedung sini. Tapi kita masih cari. Nanti biasa akan ada undangan. Malam Anugerah ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi, itu seluruh panggung akan kreativitas anak-anak. Jadi sambutan Wali Kota Cirebon diwakilkan kepada anak SD 1 Kartini, tapi berprestasi berjelini gitu. Tapi Pak Wali Kotanya ada, anak-anaknya ada. Ya, jadi pembaca nominasi semua, bahkan skin manager, kita yang orang tua nonton saja, pengen lihat kreativitas anak-anak. Jadi Malam Anugerah akan dihiasi dengan kehadiran anak-anak. Dari mulai penari sampai soundman, nanti pakai anak-anak. Itu Bapak dan Ibu, ini yang akan kita naikkan publikasi. Januari akan kita naikkan publikasi. Bapak dan Ibu boleh juga mau viralkan ini sebagai sebuah peristiwa. Ini untuk yang landscape, ini ada ukuran untuk yang apa, Instagram dan lain sebagainya lah. Jadi kita rame biar dunia tahu Cirebon ada banyak kreator. Itu Mas Dodi, Bapak dan Ibu, mohon maaf saya rambutnya gondrong, jadi kalau ngomongnya nggak ceplas-ceplos ya mohon maaf lah. Tapi dasarnya adalah kita pengen yang terbaik untuk tanah kelahiran kita gitu. Saya malu kalau Cirebon harus seperti daerah lain, seperti Jogja, seperti Malang. Saya pengen Cirebon ya Cirebon. Maka kita menggunakan kalimatnya film. Kalau festival film banyak mayor, tapi ketika festival film pertama di dunia, boleh cek. Ada potret, ada foto, ada moto, ada film, ada film. Kita sih tidak bikin film, kita sedang memilmkan tanah kelahiran kita. Kita sedang memilmkan keluarga-keluarga kita. Kita sedang memilmkan persoalan kita. Kita sedang memilmkan gagasan-gagasan kita. Barangkali gagasan Bapak dan Ibu tidak diterima di Musrembang, bisa melalui film. Syukur-syukur tidak berhenti di sini Bu RW. Karena saya berharap tiap bulan memproduksi film, viralkan kampungnya. Itu Pak, Bu. Jadi kalau ini sih stimulan saja biar Bapak dan Ibu hari ini melek digital, pamer kampungnya sebagai kampung terbaik di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa